Katakan maaf. Ayo katakan. Maaf. Ibu senang? Terima kasih. Aku sangat minta maaf. Seharusnya aku tidak mengatakan semua itu padamu. Aku sungguh minta maaf. Oh, wow, ini bagus. Karan minta maaf padaku. Inilah yang aku inginkan. Apa kau melihatnya, Sherlyn? Karan dan Risab sangat peduli padamu. Mereka begitu sangat menyayangimu. Keduanya meminta maaf. Aku harap kau senang sekarang. Aku akan segera kembali. Sekarang tersenyumlah. Nah, kau cantik sekali. Kau kesal karena hal-hal sepele. Di mana Prita? Apakah dia sudah pergi? Dia tidak memberitahu kami. Nyonya Lutra, kata Prita kau ingin bertemu denganku. Iya, Prithvi. Silahkan duduk. Duduklah. Duduklah. Silahkan. Terima kasih. Kau bertanggung jawab atas apapun yang terjadi hari ini, Prita. Seharusnya kau memberitahu Prithvi tentang kalung itu saat kau menemukannya di mobil. Kau harusnya bertanya padanya. Aku tidak tahu apa yang membuatmu lama sekali. Kau memiliki banyak kesempatan untuk menanyainya. Kenapa kau tidak bertanya? Kapan dia pergi ke rumah sakit bersamamu? Hari ini nama baik Sherlyn dipertaruhkan karenamu. Apa ini hal bagus? Sherlyn harus menghadapi kemarahan semua orang. Dia sangat kesal. Aku berharap, Prita, kau akan mengingat semuanya ini. Hal ini tidak usah dibicarakan lagi. Kalian semua sudah terjebak. Kalian sepertinya lupa tentang persiapan untuk acara besok. Besok adalah hari yang baik. 25 tahun yang lalu, Raki bergabung dengan keluargaku sebagai menantuku. Oh, kenapa kau membawanya? Oh, ini? Maaf. Aku hanya bercanda. Besok ulang tahun pernikahan Mahes dan Raki. Selamat, Mahes. Selamat juga untukmu ya, Raki. Terima kasih, Kak. Lihat, hanya ibuku tercinta yang mengingatnya. Jadi, apakah kau akan mengadakan pesta untuk kami atau tidak? Pesta? Risab dan Karan. Hei ayah, aku di sini. Aku akan urus semuanya. Itulah yang membuat aku khawatir. Kau tidak pernah melakukan apapun untuk ayahmu. Aku mohon, beri kami kesempatan, ayah. Jangan khawatir, Paman. Aku calon menantu di keluarga ini. Risab dan aku akan mengatur segalanya. Aku percayakan padamu. Kalau begitu, aku akan mulai dengan mengundang para tamu. Prithvi, besok kau harus datang. Kau baik sekali, Nyonya Lutra. Tentu aku akan datang. Orang tua itu hanya mengundangku. Kenapa dia tidak mengundang Prita? Nyonya Lutra, bukankah sebaiknya kita mengundang Prita juga? Maksudku, aku tahu dia melakukan kesalahan, tapi... Sherlyn, kau ini bilang apa? Apa kau mengundang Karan dan Risab? Tidak kan? Lalu kenapa aku mengundang Prita? Prita sudah seperti cucuku sendiri. Dia adalah anakku. Coba lihat, dia jadi sedih kan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku jujur. Dia kesayanganku. Ayo sini. Di mana Karan? Tidak ada seorang pun di sini. Akan kuperiksa ponsel Sherlyn. Mungkin aku akan mendapatkan petunjuk Prithvi. Apa? Ada kata sandinya? Aku harus pecahkan kata sandinya. Tapi aku harus memeriksa ponselnya dulu. Kira-kira apa kata sandinya? Kata sandi Sherlyn itu... ulang tahunnya. Ulang tahun Risab. Biar aku coba tanggal ulang tahun Risab.
Bukan. Lalu apa? Ulang tahun Sherlyn. Kapan ulang tahun Sherlyn ya? Biar ku periksa dulu. Mana dia? Ini dia. Bukan juga. Oh tidak. Sherlyn wanita yang sangat pintar. Apa kata sandinya? Aku harus memikirkan segala kemungkinan. Karan Lutra, ayo cepat pikirkan. 1, 2, 3, 4. Bukan. Itu tidak mungkin. Sangat sederhana. Tapi aku coba dulu. Ponselnya terbuka. Bagus. Aku pasti akan mendapatkan petunjuk tentang Prithvi. Iya. Iya. Ini dia. Aku tahu itu. Ada sesuatu yang terjadi antara Sherlyn dan Prithvi. Aku tahu itu. Dia menelpon Prithvi setelah aku menanyainya. Dan ayah menelpon Prithvi juga. Dan aku tahu dia pasti sudah memberitahunya. Dan memberitahunya tentang apa yang akan kami tanyakan padanya. Dan ini sudah menjadi salah satu buktinya. Prithvi dan Sherlyn, ternyata mereka benar berselingkuh. Yang satu akan menikah dengan Rishabh. Dan yang satunya dengan Prita. Prita adalah sahabatku, tidak mungkin akan kubiarkan. Hei, kau pulang. Iya Bu, aku pulang Belanjanya belanja. sudah selesai. Belanjanya butuh waktu. Coba lihat apa yang kau beli. Oh ya tentu. Butuh banyak waktu. Ibu, bukankah ini cocok untuk Prita? Iya. Lihatlah. Cantik. Pasti cocok. Iya. Cocok sekali. Lihatlah yang ini. Prita adalah gadis yang unik. Jadi, aku tadi membelikan sari yang unik untuknya. Lihatlah. Wow, cantiknya. Prita akan terlihat cantik saat pakai ini. Bagaimanapun juga aku menghabiskan banyak uang. Ini harus terlihat bagus. Barang-barang jadi mahal sekarang ini ya. Biaya semakin meningkat, Bu. Tapi pendapatannya tetap. Oh ya, Bu. Aku ingin pernikahan putriku menjadi acara yang megah sekali. Aku tahu semua orang akan sangat ingin membantu, tapi aku ingin melakukannya sendiri. Aku tidak ingin menerima bantuan dari siapapun. Aku ingin menyelenggarakan pernikahan indah untuk putriku yang akan dikenang selama hidupnya. Aku ingin gadis-gadisku berdandan seperti putri dan menikahi pangeran mereka. Kenapa kau khawatir, Sarla? Kau punya berkah dari Dewi. Keinginanmu akan terpenuhi. Cucuku akan menemukan suami yang baik. Itu keinginanku juga. Aku mempekerjakanmu di bagian catering di pesta kami karena ayahku menyukai masakanmu. Kau tahu dia itu seorang pencinta kuliner. Besok adalah ulang tahun pernikahan orang tuaku yang ke-25. Dan aku hanya menginginkan yang terbaik, oke? Ya tentu. Ya. Betapa cepatnya anakku. Aku merasa seperti pengantin pria lagi. Benarkah, Bu? Beritahu aku bagaimana kau tahan menghadapinya selama 25 tahun. Ibu telah bersama ayah selama 25 tahun. Ibu tidak merasa bosan dengannya? Iya, ibu ingin tapi... Diam, Ratu Drama. Anakku tidak seburuk itu. Aku adalah permata. Dia pasti akan lari bersama. Iya, benar sekali. Dia tidak begitu baik, Nek. Ibu jangan anggap serius Karan. Ibu tahu kan dia hanya bercanda. Tapi aku memihak ibu. Tapi kau tidak boleh mengatakannya di depan umum. Apakah kita tidak akan mengundang siapapun ke pesta? Ajaklah Nyonya Aurora dan ibu mertuanya. Terima kasih Tuan Lutra. Aku akan memberitahu ibu dan nenek. Iya, tentu saja beritahu mereka. Tapi aku akan mengundang Sarla langsung. Sebenarnya hari ini aku sangat bangga pada diriku sendiri. Sudah 25 tahun aku bersamanya. Bukan lelucon kan? Benar kan? Aku mengatakan hal Aku yang sama. pantas dapat pujian atas perbuatan luar biasa ini. Rishabh, tolong telepon Sarla. Ya, hubungi nomornya atau ibumu akan terus memuji dirinya sendiri. Nyalakan speakernya, biar semua orang mendengar doa dan pujian Sarla untuk ibumu ini. Ini bagus sekali. Ya. Ponselku berbunyi. Oh, dari Raki. Nyalakan speakernya, aku juga ingin bicara. Iya, tentu saja. Halo, Sarla, salam Nyonya Aurora. Salam. Salam, Raki. Aku ingin sekali berbagi kisah suksesku denganmu. Aku telah bertahan dengannya selama 25 tahun.
Tuan Lutra, kau selalu bercanda. Kau bilang bahwa kau terus menoleransi Raki, tapi aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan terhadapmu juga. Maaf Tuan Lutra, aku bercanda. Ini adalah konspirasi yang dilakukan para wanita. Sarla, aku mohon datanglah bersama mertuamu. Ya? Ya. Bagaimana aku bisa melewatkan pestamu? Aku pasti akan datang. Iya, benar. Nyonya Lutra, aku pasti akan mengajak ibuku. Tunggu sebentar, apa pestanya besok? Iya, itu besok. Sebenarnya Samir ada di sini. Dia membantu Sristi mengecat kamarnya. Kalau begitu aku akan menyuruhnya pulang. Dia dibutuhkan di sana kan untuk membantu? Ibu, Samir ada di tempat Bibi Sarla. Sedang apa dia di sana? Ibu menyuruhnya ke sana untuk beberapa pekerjaan. Sudah bercandanya, Ibu mau mengatakan sesuatu yang penting pada Sarla. Dia cukup sibuk belakangan ini. Nyonya Lutra, aku meninggalkan tasku di kamarmu. Boleh aku mengambilnya? Baiklah, Nak. Terima kasih. Halo, Sarla. Aku harap kau tidak keberatan kalau aku mengatakan sesuatu yang serius. Kau tidak akan marah padaku, bukan? Iya, katakanlah. Tolong katakan, apa yang Samir lakukan di tempatmu? Katakan. Aku sudah bilang, dia mengecat kamarnya Sristi dengan warna yang sama. Dia membutuhkan bantuannya, jadi Samir membantunya. Ada apa ya? Begini ya, Samir itu bukanlah orang yang membantu orang lain tanpa alasan. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba berubah. Menurutku, pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Jadi menurutku, Mereka itu sedang jatuh cinta. Kau mengerti Kan apa yang aku katakan? Biar aku jelaskan ya. Aku jelaskan secara detail. Begini. Mereka memperlihatkan pada kita Seperti dalam film India, bagaimana waktu berhenti saat tokoh utamanya bertemu satu sama lain. angin mulai bertiup. Dan suasananya menjadi luar biasa. Kurasa inilah yang terjadi. Jadi antara Samir dan Sristi, iya kan? Kami menyebutnya itu cinta. Mereka sedang jatuh cinta. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन. Ada apa, Sristi? Kenapa kau menatapku? Ayo fokus pada pekerjaanmu. Nanti kau jatuh. Aku tidak akan jatuh. Astaga, kau itu tidak pernah mendengarkanku ya, Sristi. Bahkan jika kau mendengarkanku, kau itu pasti tidak pernah setuju denganku. Iya kan? Aku bukan Sristi yang dulu, oke? Kalau memang kau benar, maka aku siap untuk mengikuti apa maumu, hah? Jadi menurutmu apa yang aku katakan salah? Benar begitu, iya kan? Aku memintamu untuk fokus pada pekerjaan, atau kau bisa saja terjatuh. Apa aku salah? Coba katakan di mana salahku. Oh, halo. Lihat dirimu sendiri sebelum bicara denganku. Apa? Tunggu, aku akan ke sana. Lihat. Caraku mengecat. Jangan buat aku mengoreksimu ya. Memangnya kenapa? Apa ada yang salah dengan catnya? Hei, coba kau lihat sudut yang di situ. Kau mengecat dengan sangat buruk. Bahkan aku lihat tidak rata. Aku bukan pelukis profesional. Apa aku harus melakukannya dengan prosedur? Dan menurutku, aku ini sudah mengecat dengan benar, Sristi. Jadi kau jangan pernah berpikir seolah tidak ada yang lebih baik selain dirimu. Dan kau berpikir, kita semua yang ada di sini bodoh. Oh ya? Aku tidak pernah bilang begitu. Tadi kau mengatakannya kan? Kalau begitu tidak usah kau bicarakan lagi. Sangat tidak adil. Bantuanku tidak ada nilainya bagimu. Kau membantuku dengan sukarela. Kenapa kau memaksaku untuk mengakuinya? Aku tidak bermaksud melakukan itu. Tapi aku bisa apa kalau kau bicara seperti itu, ha? Bicaramu juga tidak baik padaku. Ya sudah, tidak usah bicara padaku. Kau bicara omong Dan kosong. aku juga tidak ingin bicara denganmu. Karena aku tidak suka diejek. Raki mengatakan hal yang lain tentang mereka. Tapi keduanya berkelahi satu sama lain. Cinta. Menurutku mereka tidak sedang jatuh cinta. Lalu, siapa yang harus aku percaya? Haruskah aku percaya pada Raki? Atau aku mempercayai apa yang kulihat? Aku mau mengambil cangkir ke sini. Bibi Sarla, tinggalkan cangkir itu. Aku akan mengembalikannya padamu. Tolong bawakan air untukku ya. Aku butuh air dingin dengan es. Karena ada seseorang yang telah membuatku pusing. Iya, baiklah.
Aku tidak percaya. Ini sudah bertahun-tahun. Aku merasa baru kemarin. Oh, cantiknya. Raki, ini hari ulang tahun pernikahan kita. Iya, Jadi aku mengambilnya dulu. tentu saja. Ini semua milikmu. Ini, makanlah. Aku jatuh cinta padamu lagi saat kau memanjakanku. Sebenarnya kaulah yang harus makan manisannya dulu. Kau telah bertahan denganku selama 25 tahun. Jadi kau berhak mendapatkan manisannya sekarang. Ayo makanlah. Tidak. Tolong jangan bilang begitu. Karena aku tidak akan pernah bisa bertahan karenamu. Aku hanya bercanda. Aku beruntung memilikimu. Kau membuatku emosional sekarang. Ayo makanlah. Kau dulu. Ayo. Kau dulu. Kau ambillah lebih dulu. Tidak, kau dulu. Kau dulu, ayo. Kita saling menyuapi ya. Tentu. Sudah abaikan. Dari Karan. Ya, Karan? Risti, dengarkan aku. Cepat kemari. Aku punya sesuatu yang penting untukmu. Kau lebih pintar dari Prita. Kau akan mengerti ketika kau melihat semuanya. Cepat kemari. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi di sana? Aku akan memberitahumu begitu kau tiba di sini. Cepatlah kemari. Aku yakin kau pasti akan terkejut dengan apa yang kau lihat ini. Iya, baiklah. Cepat kemari, sampai jumpa. Ada apa? Dengarkan aku ya. Sebaiknya kau kerjakan yang belum dikerjakan. Aku akan menemui Karan. Dia lebih baik darimu dalam segala hal, terutama dalam hal perasaan. Kau bilang apa pada Karan hingga dia yakin? Kalau Prithvi bukanlah pria yang tepat untukmu. Aku juga tidak suka Prithvi, tapi dia jauh lebih baik darimu. Kau wanita yang menjijikkan. Kau menyalahkannya berulang kali. Apa kau ingat bahwa pada tunanganmu temanmu Rishabh dan Karan berusaha keras untuk membuktikan bahwa Prithvi salah. Tapi kau tetap bungkam. Kau tidak mengatakan sepatah apapun padanya. Tapi Prithvi masih memaafkanmu. Dia itu tunanganmu. Dia bisa memaafkanmu, tapi aku tidak bisa. Kau berusaha membuktikan bahwa aku wanita yang berkepribadian buruk dan aku tidak akan memaafkanmu. Kau akan mendapat masalah karena tindakanmu itu. Aku sudah menelponmu dari tadi. Kenapa tidak kau jawab? Kenapa kau menelponku? Apa masih ada yang perlu dikatakan? Tunggu sebentar. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Setidaknya, kau dengarkan aku dulu. Prithvi telah berbohong. Sungguh? Kau masih berpikir dia itu berbohong? Prithvi menunjukkan kepadamu tanda terima kalung ini. Tanda terima itu palsu. Kau bisa dengan mudah mendapatkan tanda terima seperti itu kalau kau membayar kepada pemilik toko. Ya, itu memang benar. Kalau kau tidak percaya, kita bisa ke toko perhiasannya. Ayo. Ayo, sekarang kau ingin aku datang ke toko perhiasan itu. Bagaimana kalau Prithvi itu terbukti benar, ha? Mungkin pemilik toko perhiasan itu adalah temannya Prithvi. Bisa saja kan? Salah. Mungkin saja Prithvi mengatakan yang sebenarnya. Tidak. Tidak ada kemungkinan dia mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau tidak mengerti? Prithvi membodohi kita. Dia berselingkuh dengan Sherlyn. Karan, aku mohon. Apa yang harus aku katakan? Kau ini... Sristi? Kenapa kau ada di sini? Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Sherlyn dan Prithvi berselingkuh? Pertanyaan yang bagus. Aku akan ceritakan sebuah kisah yang menjawab semua pertanyaanmu. Dengarkan. Kami memanggil Prithvi ke sini untuk membuktikannya, tapi dia membalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa dia membeli kalung ini untuk Prita. Katakan padaku, kalau dia membelikannya untukmu, kenapa dia tidak memberikannya padamu? Katakan padaku, alasannya, ayo. Aku tidak mengerti. Kau masih menanyakan pertanyaan ini padaku. Prithvi memberitahu semua orang bahwa dia lupa meletakkan kalung itu. Apa menurutmu semua orang pembohong, kecuali kau, begitu? Apa yang kau lakukan, Prithvi? Maksudku,
bukannya Prita. Tapi kau melihat pada orang lain. Tidak, kau salah, Sristi. Tunggu sebentar. Kak Prita, aku percaya pada Karan. Aku sering merasakan ada sesuatu yang terjadi antara mereka berdua. Aku percaya padamu. Sristi, apa kau membelanya? Aku mohon, simpan omong kosongmu untuk dirimu sendiri. Hei, dia tidak bicara omong kosong. Dia jauh lebih pintar dan bijaksana darimu. Kau mengerti kan, oke? Kau tidak ingin mengetahui kebenaran tentang Prithvi. Kau takut pada orang-orang. Kau takut pertunanganmu akan hancur. Aku tidak mengerti apa yang membuatmu begitu takut. Kenapa kau tidak ingin mengetahui kebenaran tentang Prithvi? Tidak seperti itu. Aku telah meragukan Prithvi berkali-kali, tapi aku selalu terbukti salah. Kali ini aku berjanji padanya. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Aku tidak akan menyusahkannya untuk hal-hal yang tidak perlu. Oke, aku menantangmu. Aku akan membuktikan kalau diriku benar. Oke? Dan kali ini aku bahkan punya bukti. Aku akan gunakan ponsel Sherlyn sebagai buktinya. Apa hubungannya ponsel Sherlyn dengan ini? Apa maksudmu? Sherlyn menelpon Prithvi sekitar jam 2.30. Sherlyn telah memberitahu Prithvi tentang apa yang akan kita tanyakan Tunggu padanya. sebentar. Dari mana kau tahu hal itu? Sebenarnya aku mencuri ponsel Sherlyn. Apa? Untuk sementara. Oke, itu karena aku tahu dia tidak akan mengatakan apapun. Dia takut. Aku tahu dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kita dan akan coba menghubungi Prithvi. Dan aku benar. Dia menelpon Prithvi. Dan aku sangat yakin dia memberitahu Prithvi kenapa kita memanggilnya ke sini. Oh, kau sangat cerdas. Ini coba, periksa riwayat panggilan teleponku. Kita berdua sudah saling menelpon berkali-kali. Apa itu berarti kita berselingkuh? Prita Aurora, kau payah sekali. Payah apa? Ya, kita ini adalah teman. Kita berkelahi dan berbicara satu sama lain ketika ada orang lain di sekitar kita. Dan kita melakukan semua yang teman lakukan. Kita tidak bertemu diam-diam seperti yang mereka lakukan. Kita tidak bicara diam-diam seperti yang mereka lakukan. Semua ini membuktikan satu hal, Prita. Ayo. Tapi tunggu sebentar. Kau tidak akan melakukan hal bodoh. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Hei, tunggu sebentar, Kak. Karan tidak melakukan hal bodoh. Sebaliknya, dia mencegah terjadinya kesalahan. Sristi, hanya kau yang bisa mengerti. Terima kasih, Tuan. Tapi kau tidak mengerti aku, Karan. Aku mengatakan semua ini karena aku tidak ingin kau melakukan sesuatu yang membuktikan bahwa aku ini salah. Karena jika itu terjadi, semua orang akan memarahimu lagi. Aku tidak menyukainya. Kenapa kau tidak mengerti? Biarkan saja. Itu tidak akan terjadi. Aku berjanji tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi semua rencanamu itu hancur. Tidak kali ini, Prita. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Karan, dalam hal ini aku percaya kepadamu. Tolong lepaskan kalungnya. Kenapa? Karena Prithvi tidak memberikannya untukmu. Singkirkan. Dia pembohong. Singkirkan. Sristi, tolong kau simpan kalung ini. Ini kau pegang. Aku permisi dulu. Oh ya, Prithvi, kau jangan lupa besok datang ke pesta. Aku tidak ingin ada alasan apapun. Itu tadi hanya sebuah kesalahpahaman, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Baiklah, Nyonya Lutra. Tapi bolehkah aku katakan sesuatu? Iya, apa? Aku sudah sering mengalami hal seperti itu, Nyonya Lutra. Awalnya aku merasa tidak enak dan aku bertanya-tanya kenapa ini terjadi padaku. Tapi kemudian aku menghadapinya sendiri. Jadi Nyonya Lutra, kau jangan khawatir. Biarkan saja yang lalu berlalu. Aku tidak akan biarkan semua ini mempengaruhiku. Terima kasih banyak ya. Ini yang aku harapkan. Prita, Sristi, sekarang jam 6.30 sore. Aku akan mengantarmu pulang, oke? Semoga diberkati. Ada apa, Sristi? Prithvi, aku akan mengajak Kak Prita bersamaku sebentar. Aku ada urusan yang sangat penting. Terima kasih sudah menawari kami tumpangan. Nanti Kak Prita akan pulang bersamaku. Jangan khawatir. Tidak ada masalah. Ayo jalan bersama sampai parkiran, oke? Oke. Oke. Salam.
Sayang, kau tidak tahu, aku takut sekali. Karan pria yang cerdas, dia mengecohku dengan begitu mudahnya. Aku pikir tidak ada jalan keluar. Ada. Ada jalan keluarnya sayang, dan aku telah menemukannya. Aku senang sekali kau menelponku untuk memberitahuku keadaannya. Karena kau tahu bahwa aku akan menemukan cara dan mengeluarkanmu dari masalah. Kita tidak perlu khawatir. Masalah kita sudah selesai. Kenapa kau khawatir? Aku tidak khawatir. Ini sangat menarik. Beritahu aku akan mencatatnya di buku harian. Buku harian? Iya. Kau masih punya buku harian meskipun sudah dewasa? Tentu saja. Aku menulis semua rahasia di buku harianku. Buku harianku mengetahui semuanya. Coba bayangkan, ketika kau membaca buku harianmu nanti, itu sangat menyenangkan. Menarik untuk diketahui. Kau tahu itu? Prithvi dan Sherilyn bersama. Memangnya apa yang salah dengan itu? Siapa yang melakukan? Bagaimana mungkin? Kenapa mobilnya kosong? Aku yakin aku melihat Prithvi dan Sherilyn di mobil itu. Di mana mereka? Kenapa dari tadi kau melihatku seperti itu? Seolah-olah kau tidak tahu. Saat ini kau mulai mengikuti Karan dengan buta. Kau selalu membelanya. Kau tidak menyukai Prithvi karena Karan tidak menyukainya. Kenapa kau berbohong pada Prithvi? Kenapa kau memberitahunya bahwa kita harus pergi ke suatu tempat padahal dia menawarkan untuk mengantar kita pulang? Apa? Apa kau ingin dia mengantar kita pulang? Bukan itu maksudku. Aku mengatakan ini karena Prithvi adalah orang yang cerdas. Dia pasti mengerti kita menghindarinya. Benarkah? Itu hebat sekali. Akan lebih baik kalau dia memahaminya sesegera mungkin. Sangat bagus. Kau bahkan sudah mulai berbicara seperti Karan. Kak Brita, aku ingin kau mengingat dua hal. Pertama, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Karan. Dan yang kedua, Kak Brita, aku tidak ingin mendengar hal-hal baik tentang Prithvi. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Sristi, dengar ini. Mulai sekarang, belajarlah menghormati hubungan. Mulai sekarang, jangan kau mendengar. Apa kau dengar? Apa kau dengar? Hanya Tuhan yang tahu di mana Prita dan Sristi. Raki memberitahuku kalau mereka sudah lama pergi. Aku tidak bisa menghubungi Prita. Mungkin baterainya habis atau pasti ada masalah jaringan. Hei, kau sudah kembali. Aku menunggumu. Aku sudah menyajikan makan malam. Sekarang bersihkan badan kalian. Kita akan bicara nanti ya. Aku rasa mereka bertengkar. Kelihatannya mereka sedang kesal. Aku akan mengambil Dadi dulu. Ya ampun. Maaf. Kau selalu meminta maaf untuk hal-hal yang kecil. Tapi akan lebih baik jika kau meminta maaf atas hal-hal yang penting bagiku. Aku memang setuju. Tapi hal-hal yang penting bagimu tidak penting untukku sama sekali. Aku tidak percaya ini. Dengar Kak, bagaimana aku harus menjelaskan padamu? Kenapa kau tidak mau mendengarkanku? Kami mengatakan yang sebenarnya, pasti ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Tapi kau tidak pernah mau dengar. Itu tidak benar. Aku memang mendengarkanmu. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Tapi ketika Prithvi telah membuktikan dirinya itu benar, bagaimana aku bisa meragukannya? Aku tidak bisa. Apa masalahnya? Hah? Prita? Siapa yang meragukan siapa? Kenapa kalian berdebat? Tidak, sebenarnya tidak seperti itu, Ibu. Kami hanya sedang bicara saja. Tidak, Bu. Ini sangat penting. Menurut Karan dan aku, Prithvi bukan pria yang baik. Maksudnya, ceritakan padanya seluruh ceritanya. Ayo, ceritakan. Dia bermaksud mengatakan bahwa Karan tidak menganggap Prithvi itu baik. Apa? Setiap kali dia membelikan sesuatu untukku, mereka tidak menyukainya. Tapi aku tidak merasa begitu. Tunjukkan kalungnya. Sebenarnya, Prithvi membelikan kalung ini untukku. Iya, aku menemukannya ini. Lihatlah, Bu. Ibu tahu kalau Sristi dan Karan tidak menyukai Prithvi. Ini sangat indah. Ini kalung berlian yang cantik. Pasti mahal.
Prita, setelah kau menikah dengannya, kau bisa memakai apa yang sudah dia berikan padamu. Tapi untuk saat ini kau adalah putri kami. Kau tidak boleh menerima hadiah yang tidak mampu kau beli. Itu tidak baik, nak. Kau tahu kan kita tidak mampu memberi mereka hadiah semahal itu. Jadi kembalikan saja hadiah ini padanya. Kau mau kan? Iya, aku akan kembalikan padanya. Aku akan ke dapur mengambil air. Pergilah dan segarkan diri kalian. Baiklah, kami akan segera kembali. Ya Tuhan, kenyamanan rumah sendiri memang terbaik. Hari ini hari yang menegangkan. Maksudku, aku tidak bisa menemukan kalung itu. Lalu terjadilah kejadian itu. Kejadian yang sangat luar biasa. Klimaksnya sangat seru. Kalung itu telah membuatku dalam masalah. Di mana buku diaruku? Di mana buku diariku? Syukurlah, aku tidak sanggup kehilanganmu. Kau menyimpan begitu banyak rahasia tentang kehidupanku. Buku diari kecilku. Apa kau tahu? Sesuatu yang buruk telah terjadi. Penting bagiku untuk menulis semuanya itu. Aku lihat terlalu banyak bunga biru di sana. Siapa yang menaruh ini di sini? Menghalangi jalan. Ini. Apa kita kekurangan bunga? Pilih yang terbaik dan hiasi dengan benar. Dengarkan aku ya. Letakkan semua bohlam pada dudukan lampu dan berikan tambahannya jika diperlukan. Pestanya dimulai nanti malam. Jangan sampai... Apa kau sedang memikirkan sesuatu? Tentang apa? Tentang pernikahanmu. Apa? Cuma bercanda. Kau tidak pernah memikirkan pernikahan. Maksudku adalah Sherlyn dan Prithvi. Aku juga pikirkan tentang mereka. Ternyata kau juga. Ya, aku melihat mereka bersama kemarin. Kau serius mengatakannya? Iya. Tapi kami pergi bersama dia. Tepat sekali. Dia telah mengecoh kita semua. Aku melihat Prithvi dan Sherlyn bersama di mobilnya kemarin. Mereka bersembunyi saat melihatku. Mereka itu tidak mau ketahuan. Aku tahu apa yang terjadi. Mereka berencana menghancurkan dua kehidupan. Kaprita dan Risab. Kita harus segera menghentikan mereka. Karena mereka itu adalah penipu. Itu alasan aku menyukaimu. Sungguh, kau tidak mengajukan pertanyaan seperti Prita. Selain itu, kau tidak meragukanku. Sungguh, aku menyukaimu. Sedikit pun aku tidak pernah meragukanmu, Karan. Aku ingat saat kau mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan Kaprita. Dan mengenai Prithvi, aku tidak pernah menyukainya sama sekali. Aku tidak ingin memanggilnya kakak ipar. Sudah lupakan. Sebaiknya kita pikirkan rencana untuk membongkar dia. Karan, kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Hah? Kenapa kau tidak memeriksa ponsel Sherlyn sekali lagi? Kau mungkin bisa menemukan sebuah petunjuk. Mungkin ada beberapa obrolan mengenai kalung antara Sherlyn dan Prithvi. Ya, seperti itulah. Yang kau bicarakan benar juga. Buktinya sudah di sini. Sepertinya kau menghabiskan waktumu. Untuk inikah kau dibayar? Kembalilah bekerja. Baik, Nyonya. Dengar, singkirkan bunga itu. Nona Sristi menyuruhku untuk menaruhnya di sini. Kau tidak mengenalku.
Aku menantu perempuan tertua dalam keluarga. Oh, halo, maaf ya. Kau belum menikah di keluarga ini. Kau itu cuma calon. Permisi, itu bukan urusanmu. Aku tidak suka caramu berbicara padaku. Sristi, apa begini cara untuk berbicara? Maaf, Sherlyn. Ngomong-ngomong, tidak masalah. Tapi Sristi tidak salah. Kau masih belum menikah dengan Risap. Itu benar kan? Lalu kenapa kau merasa kesal? Oh, aku rasa Karan membutuhkan bantuanku untuk bisa mendapatkan ponselnya Sherlyn. Sherlyn, aku benar-benar minta maaf. Karena tadi aku sudah bicara kasar padamu. Tapi cepat atau lambat, kau akan menjadi menantu di keluarga ini. Tapi bukan menantu perempuan dari keluarga ini. Oh iya, aku hampir lupa. Simpan bunga-bunga ini bersamamu dan ya, yang ini juga. Beritahu aku mau diletakkan di mana semua bunga-bunga ini. Untuk saat ini, kata-kata yang kau katakan masuk akal. Tunggu sebentar, Sherlyn. Sepertinya kau kesulitan memegang bunga-bunga ini. Simpan dompet dan ponselmu di sini saja supaya kau mudah. Tolong beritahu aku di mana harus meletakkannya. Ayo, tolong beritahu aku di mana aku harus meletakkannya. Oh ya, kritikal, lakukan sesuai keinginan Sherlyn ya, oke? Kerjakan dengan benar. Bagaimana persiapannya? Wow, luar biasa. Aku tahu, aku tidak butuh pujianmu sama sekali. Semua yang aku lakukan sempurna. Ayolah, aku akan melakukan semua pekerjaanku sendiri. Jangan gunakan selera rendahmu di sini, mengerti? Ikutlah denganku. Ada apa? Sebentar. Apa yang kau lakukan? Aku memeriksa apa kau baik-baik saja. Apakah kau baik-baik saja? Lalu kau mengizinkan Sherlyn melakukan pekerjaanmu dan kau terus memujinya. Apa yang salah denganmu, Sristi? Ini bukan dirimu. Tepat sekali, kau benar. Itu bukan diriku. Tapi ada alasan di balik semua itu. Apa? Ceritanya panjang, nanti ku ceritakan saja. Kau tidak bisa dipercaya. Coba lihat itu. Wow, siapa yang datang? Siapa di sana? Itu kekasihmu, Aksai. Cepat kau temui dia sekarang. Dasar kau. Sana. Hai, Aksai. Hai. Maaf, Bibi Raki. Ada apa, sayang? Kenapa kau buru-buru sekali? Kebetulan aku mau ke gudang untuk mengambil lampu hiasnya, Bi. Oh iya, apa itu lampu yang kutunjukkan kemarin padamu? Iya, Bibi Raki. Apa kau tahu? Aku sudah menyimpan lampu-lampu itu dengan aman bertahun-tahun. Karena itu digunakan pada acara pernikahanku. Aku tahu, Bi. Kau tahu? Iya. Sepertinya kau tahu semuanya ya? Iya. Kapan aku memberitahumu? Hai. Keduanya membuatku bingung. Aku harus mencari tahu apa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka atau tidak. Atau pikiranku yang salah. Samir? Katanya Sristi mau ke gudang untuk mengambil lampu. Sana, bantu dia. Pergilah bersamanya ke gudang ya, tolong dia. Mau? Baiklah, aku akan pergi bersamanya. Terima kasih. Sristi? Iya, Bi. Tadi kau buru-buru mau ke gudang. Sana. Oh iya, aku hampir lupa. Aku ke sana saja. Akan kubantu. Iya, sana. Tentu.
Kata orang, cinta itu sulit disembunyikan. Anak-anak zaman sekarang sepertinya pintar. Mereka tidak memberikan petunjuk sedikit pun. Tapi aku, Raki Lutra, akan mencari tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Rumah ini terlihat cukup damai. Apa? Tidak ada drama. Apa kalian sudah memecahkan kasus kalung yang hilang itu? Ya Aksai, kau tahu aku benar. Prita tidak bersalah, itu milik Prithvi. Sayang, jawablah hanya apa yang aku minta padamu. Apa aku bertanya padamu, siapa yang salah dan siapa yang tidak? Aku punya penilaian sendiri, aku bisa tahu siapa yang benar atau salah. Kau terlalu baik bicara. Aksai? Hei, senang bertemu denganmu. Hah? Apa kabar? Baik, apa kabarmu? Senang bertemu denganmu. Iya, aku juga. Selamat ulang tahun, Paman. Terima kasih. Ini adalah rumahmu. Kau bisa mampir kapan saja. Apa kau di sini ada sesuatu yang penting? Maksudku, pestanya malam hari dan kau datang lebih awal. Aku ingin bertemu Kritika, jadi aku datang ke sini. Temui dia sepuasmu. Jika sudah selesai, ayo pergi bertemu dengan anggota keluarga lain. Tentu. Ayolah. Ayo. Di mana ponselku? Kerjakan dengan benar.